Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Ella Safira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada Nyonya K dengan diagnosa medis asma di ruang Al-Amin RSI Banjarnegara. Next. Definisi asma. Asma adalah penyakit inflamasi atau peradangan kronik saluran napas yang ditandai dengan adanya mengi, batuk, dan rasa sesak di dada yang berulang dan timbul terutama pada malam dan menjelang pagi akibat penyumbatan saluran pernapasan. Next. Etiologi asma. Asma merupakan gangguan kompleks yang melibatkan faktor autonom, imunologis, infeksi, endokrin, dan psikologis dalam berbagai tingkat pada berbagai individu. Pengendalian diameter jalan napas dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan gaya neural dan humoral. Aktivitas bronkokonstriktor neural diperantarai oleh bagian kolinergik sistem saraf otonom. Ujung sensoris vagus pada epitel jalan napas disebut reseptor batu atau iritan, tergantung pada lokasinya mencetus refleks arcus cabang afferens, yang pada ujung efferens merangsang kontraksi otot polos bronchus. Next. Manifestasi klinis dan tanda gejala. Manifestasi klinis dan tanda gejala ada dua stadium dini faktor hiperseksi yang lebih menonjol, meliputi batuk dengan dahak bisa dengan maupun tanpa pilek. Yang kedua, ronggi basah halus pada serangan kedua atau ketiga sifatnya hilang timbul. Yang ketiga, wheezing belum ada. Keempat, belum ada kelainan bentuk torak. Kelima, ada peningkatan eosinofil darah dan IG. Keenam, blood gas analisis BGA atau belum patologis. Faktor spasmobronchiolus dan edema yang lebih dominan. Yang satu, timbul sesak napas dengan atau tanpa sputum. Yang kedua, wheezing. Ketiga, ronggi basah. Ronggi basah bila terdapat hipersekresi. Keempat, penurunan tekanan tarial O2. Yang kedua, stadium lanjut atau kronik, meliputi batuk rongki, sesak nafas dan dada seolah-olah tertekan, dahak, lengket, dan sulit untuk dikeluarkan, suara napas melemah, bahkan tak terdengar atau silent chest, torak seperti barrel chest, tampak tarikan otot sterocleidomastoidus, cyanosis, blood gas analisis BGA, PA, O2 kurang dari 80%, RO paru terdapat peningkatan gambaran bronkofaskuler kanan dan kiri. Yang terakhir, hipokpania, dan alkalosis, bahkan asidosis respiratorik. Next. Patofisiologi asma. Asma merupakan penyakit inflamasi pada saluran pernapasan yang ditandai dengan bronkostriksi, inflamasi, dan respon yang berlebihan terhadap rangsangan atau hyperresponsiveness. Selain itu juga aliran udara dan penurunan kecepatan aliran udara akibat penyempitan bronkus. Akibatnya terjadi hiperflansi distal, perubahan mekanisme paru-paru, dan meningkatnya kesulitan bernafas. Selain itu juga dapat terjadi peningkatan sekresi mukus yang berlebihan. Next. Pemeriksaan penunjang ada 3. Uji faal. Uji faal paru dikerjakan untuk menentukan derajat obstruksi, menilai hasil provokasi bronkus, menilai hasil pengobatan, dan mengikuti perjalanan penyakit. Alat yang digunakan uji faal paru adalah peak flow meter. Caranya adalah disuruh meniup flow meter beberapa kali sebelumnya menarik napas dan melakukan mulut, kemudian menghembuskan dengan kuat dan dicatat hasil. Fototorak dilakukan terutama pada anak yang baru berkunjung pertama kali di poliklinik. Yang ketiga, pemeriksaan darah. Pada pasien saya terdapat pemeriksaan penunjang fototorak, pemeriksaan darah, dan uji faal paru, lalu melalui SpO2 dan RR.
Next. Next. Tata laksana asma jangka panjang adalah edukasi obat asma atau pengontrol dan belaga dan menjaga kebugaran atau senam asma. Obat belaga diberikan pada saat serangan. Obat pengontrol ditujukan untuk pencegahan serangan dan diberikan dalam jangka panjang dan terus-menerus. Next. Komplikasi asma. Bila serangan asma sering terjadi dan telah berlangsung lama, maka akan terjadi emfisema dan mengakibatkan perubahan bentuk torak, yaitu torak membungkuk ke depan dan memanjang. Pada foto rongsen torak terlihat diafragma letaknya rendah, gambaran jantung penyempit, corakan hilus kiri dan kanan bertambah. Pada asma kronik dan berat dapat terjadi bentuk dada, burung dara, dan tampak sulcus harrison. Bila sekret banyak dan kental, salah satu bronkus dapat tersumbat sehingga dapat terjadi etelektasis pada lobus segmen yang sesuai. Mediastinum tertarik ke arah elastasis. Bila atelektasis berlangsung lama dapat berubah menjadi bronkiolitis, dan bila ada infeksi akan terjadi bronkopneumonia. Serangan asma yang terus-menerus dan berlangsung beberapa hari serta berat dan tidak dapat diatasi dengan obat-obat yang bisa disebut status asmatikus bila tidak ditolong dengan semestinya dapat menyebabkan kematian, kegagalan pernapasan, dan kegagalan jantung. Next. Di sini ada pathway suplai O2 iskemik tempat usus. Suplai O2 menjadi mekanisme kompensasi lunak, lalu tekanan ekspirasi, tekanan inspirasi, lalu dyspnea, sesak nafas menjadi pola nafas tidak efektif, iskemik tempat plus pelepasan substans, metabolik kalium, pelebaran pengosongan lambung, kembung, pembuluh darah, hematoma, suhu tubuh, mual muntah menjadi gangguan menjadi disfungsi motilitas gastrointestinal, dinding lambung, peristaltik belum sempurna, kram abdomen, hematoma, suhu kulit, tekstur menjadi gangguan integritas kulit dan jaringan. Next. Di sini ada mid mapping ASCEP pada diagnosa asma. Next. Untuk pengkajiannya, nama pasien Nyonya K, umur 450 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Mantrianom, agama Islam, alamat Mantrianom Bawang, keluhan utama masuk RS, sesak nafas, batuk, keluhan utama saat pengkajian, sesak nafas, batuk, gatal-gatal, alergi, perut sakit, dan mual muntah, riwayat penyakit sekarang, sesak nafas. Saya mengambil diagnosa 3, yaitu diagnosa pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Dengan DS, pasien mengatakan sesak nafas batuk, DO fase ekspirasi memanjang, pola nafas tampak takipneu, terdapat nafas tambahan, wheezing, tampak pernapasan cuping hidung. Lalu untuk tekanan darahnya 129/92, nadi 90, suhu 36,8, SpO2-nya 94, RR 24. Untuk diagnosa kedua, disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan malnutrisi. Dengan DS, pasien mengatakan sakit perut jika belum makan dan sakit perut ketika malam hari dan kram di daerah perut, mual, dan muntah. DO, pasien terlihat pucat dan memegangi daerah perut. Diagnosa ketiga, gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Dengan DS, pasien mengatakan gatal-gatal karena alergi. DO, terlihat di seluruh badan pasien kemerahan dan pasien selalu menggaruk-garuk tubuhnya. Next.
Untuk intervensinya, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil, kapasitas vital, kondisi awalnya 1 menurun, kondisi akhir 5 meningkat, kedua tekanan ekspirasi, kondisi awal 2 cukup menurun, kondisi akhirnya 5 meningkat, yang ketiga tekanan inspirasi, kondisi awal 2 cukup menurun, kondisi akhir 5 meningkat, dyspnea, kondisi awal 2 cukup meningkat, kondisi akhir 5 menurun. Pernapasan cuping hidung 2 cukup meningkat, 5 menurun, frekuensi napas, kondisi awal 2 cukup memburuk, kondisi akhir membaik. Untuk psikinya, manajemen jalan napas dengan observasi, monitor pola napas, frekuensi kedalaman usaha napas, monitor bunyi napas tambahan, misalnya gurgling, mengi, wheezing, ronki. Terapeutik, posisikan semi Fowler atau Fowler. Berikan oksigen jika perlu. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekstetoran, hipnotik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan malnutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan motilitas gastrointestinal membaik dengan kriteria hasil, kram abdomen 4 cukup meningkat, kondisi akhir 1 menurun, mual 4 cukup meningkat, kondisi akhir 3 sedang, muntah 4 cukup meningkat, kondisi akhirnya 3 sedang, distensi abdomen, kondisi awal 4 cukup meningkat, kondisi akhir 2 cukup menurun, pengosongan lambung, kondisi awal 5 menurun, kondisi akhir 2 cukup meningkat. Nutrisi. Observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutiknya, sajikan makanan yang secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi serat dan mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, edukasi ajarkan posisi duduk jika mampu, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Misal bernyeri atimetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Next. Untuk diagnosa ketiga, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil, kemerahan, kondisi awal 2 cukup meningkat, kondisi akhir 4 cukup menurun, hematoma, kondisi awal 2 cukup meningkat, kondisi akhir 4 cukup menurun. Suhu kulit, kondisi awal 1 memburuk, kondisi akhir 5 membaik. Tekstur, kondisi awal 2 cukup memburuk, kondisi akhir 5 cukup membaik. Perawatan integritas kulit, observasi identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban suhu lingkungan ekstrim, penurunan mobilitas. Untuk terapeutiknya, ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring, lakukan pemijatan pada area penunjulan tulang jika perlu, gunakan produk berbahan petroleum dan minyak pada kulit kering, hindari produk bahan dasar alkohol dan kulit kering. Edukasi, anjurkan menggunakan pelembab atau misalnya lotion serum. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Anjurkan mandi dan menggunakan secukupnya. Next. Untuk implementasi, yang pertama, mengkaji keadaan umum pasien dan tanda vital. Pasien mengatakan S-nya, pasien mengatakan sesak nafas, batuk. O, keadaan umum pasien tampak lemah, pucat, tanda-tanda vital pasien. Tekanan darah 132/83, nadi 112, suhu 36,7, SpO2-nya 94, pola napas, takipneu, fase ekspirasi memanjang, pernafasan cuping hidung terdapat bunyi nafas tambahan, wheezing. Memberikan posisi semi Fowler. S-nya, pasien mengatakan nyaman diberikan posisi semi Fowler, pasien dalam posisi semi Fowler. Untuk ketiga, memonitor pola napas pasien dan bunyi napas pasien. Pola napas pasien, takipneu dengan RR 20 kali per menit dan napas bunyi napas pasien vesikuler. Untuk hari kedua, melakukan kolaborasi pemberian mukolytik melalui nebulizer pada pasien.
S-nya pasien mengatakan bersedia, pasien tampak melakukan nebulizer. Yang kedua, memonitor kembali pola napas pasien dan bunyi napas pasien. Pola napas pasien takipneu dengan RR 20 kali per menit dengan bunyi napas pasien vesikuler. Pasien mengidentifikasi makanan yang disukai pasien. Pasien mengatakan mual muntah. Pasien tampak lemas dan muntah. Pasien mengatakan makanan yang dimakan memonitor asupan makanan. Pasien mengatakan makanan yang dimakan tidak masuk dan sehari makan sedikit. O-nya pasien nampak mual karena jika dimasukkan makanan dan dia merasa mual. Identifikasi penyebab gangguan integritas. Pasien mengatakan tangannya gatal-gatal dan kemerahan. Badan pasien, O-nya badan pasien terlihat merah, gatal-gatal, dan pasien lebih sering menggarukan tangannya. Memberikan room kepada klien, kekuatan otot S-nya, pasien mengatakan tangannya kram, O-nya pasien terlihat kaku, melatih kekuatan otot pasien dan ROM. Mengkaji keadaan tubuh pasien dan tanda-tanda vital pasien. S-nya pasien mengatakan sesak nafas sudah berkurang. O-nya dengan tekanan darah 149/53, nadi 87, suhu 36,7, SpO2 90, RR 20. Untuk yang terakhir, monitor pola napas pasien dan bunyi napas tambahan. Yang saya juga melakukan implementasi relaksasi nafas dalam karena pasien mengatakan sesak nafas. Next. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan yang diagnosa pertama, dengan S, pasien mengatakan sesak nafas dan batuk mulai berkurang. O-nya, pasien nampak tidak sesak, fase inspirasi dan ekspirasi membaik, bunyi napas vesikuler dengan tekanan darah 129/92, nadi 90, suhu 36,8, pernapasan 20, SpO2-nya 98. Asesmennya pola napas tidak efektif teratasi, P, hentikan intervensi. Evaluasi diagnosa 2, S-nya pasien mengatakan kram perut sudah berkurang dan tidak mual muntah lagi. O-nya pasien tampak tidak mual dan sakit perut. KU cukup, TD tekanan darah 129/92, nadi 90, suhu 36,8, pernapasan 20, SpO2-nya 98. Asesmen masalah teratasi sebagian, P, hentikan intervensi. Yang diagnosa ketiga, pasien mengatakan masih gatal-gatal dan alergi di kulit. O-nya pasien nampak menggarukkan tangannya dan kulit kemerahan. Tekanan darah 129/92, nadi 90, suhu 36,8, pernapasan 20, SpO2-nya 98. Asesmen masalah belum teratasi, P, lanjut intervensi. Next. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Leli.